Yusuf Kalla laporkan Rismon soal tudingan danai kasus ijazah Jokowi. Di media mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian ada baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Langkah hukum JK laporkan Rismon soal tudingan menjadi donatur kepada Roy Suryo DKK terkait polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Karena itulah maka pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon. Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla atau JK membantah tudingan menjadi donatur kepada Roy Suryo DKK terkait polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Merasa namanya difitnah, JK melaporkan tudingan itu ke Bareskrim Polri. JK melaporkan Rismon Sianipar dan 4 akun YouTube ke polisi. Para terlapor itu disebut JK sebagai pihak yang menyebarkan informasi hoaks tentang dirinya. Di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar rupiah untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. JK menegaskan dirinya hanya mengenal Roy Suryo yang merupakan mantan menteri. JK menegaskan tidak mengenal kelompok Roy Suryo yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu. Apapun ketemu tidak pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak, tuturnya. Kemudian ketika muncul berita pihak Bapak Yusuf Kalla akan melaporkan, lalu buru-buru masalah ini dibantah, ya. Tetapi itu tidak akan mengurangi upaya hukum daripada pihak Pak JK, ya, saya sebut Pak JK, untuk tetap melanjutkan laporan ini. Pengacara JK mendatangi Bareskrim Polri. Pihak JK akan melaporkan Rismon Sianipar terkait tudingan mendanai Roy Suryo DKK di kasus ijazah Jokowi. Tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan, ujar kuasa hukum JK Abdul Haji Talauhu saat tiba di Bareskrim Polri Senin 6 Maret 2026. Abdul mengatakan JK ingin ada tanggung jawab dari pihak yang dilaporkan. Dia mengatakan pihak yang dilaporkan harus membuat klarifikasi. Itulah kenapa laporan ini kita buat sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia. Jelasnya. Dalam laporannya ke Bareskrim hari ini, ada 3 bukti video yang dibawa tim pengacara JK ke polisi. Barang bukti yang dibawa totalnya ada sekitar 3. Iya, 3 video, kata Abdul. Abdul menjelaskan rencana pelaporan ini dilayangkan usai pihak JK mendengar ada pernyataan dari Rismon yang menuduh JK dalang dibalik mempersoalkan ijazah Jokowi. Pernyataan dari Rismon itu disebut terlontar usai ia menyambangi kediaman Jokowi di Solo. Dan di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar rupiah dan beliau menyaksikan. Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia. Jelasnya. Adapun 4 orang lain yang dilaporkan oleh pihak JK diantaranya akun YouTube Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara. Abdul mengatakan 4 akun itu dilaporkan karena memuat pernyataan narasumber yang tidak benar dan menyudutkan JK. Ya, ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang, gitulah ya kalau kita tarik, sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoax, berita bohong yang perlu juga diuji. Yang kedua, turut juga kami akan melaporkan di berita bohong itu, pemilik YouTube channel Musik Ciamis. Ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismon. Kemudian ada akun Mosato TV yang juga dilaporkan.
Menurut Abdul, ada konten yang menuduh JK berencana melakukan makar. Ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami, karena ada pernyataan indikasi kemunafikan, puji Prabowo tapi mau makar. Ini kan pertanyaan yang sudah telak. Pihak JK juga sudah bertemu dengan penyidik Bareskrim Polri. Pihak JK sekarang menyerahkan pengusutan kasus itu ke kepolisian. Jadi penting hari ini, sesuai dengan rencana kami, sudah melaporkan Rismon, sudah bertemu dengan penyidik, sudah menyerahkan. Soal administrasi itu teknis saja nanti, kata kuasa hukum JK Abdul Haji Talauhu. Abdul mengatakan pihaknya juga mengadukan sejumlah kanal YouTube. Dia mengatakan masih ada data yang perlu dilengkapi sebelum membuat laporan resmi terhadap 4 kanal YouTube tersebut. Selain Rismon, ada beberapa akun YouTube dan YouTuber yang juga kami akan lakukan pengaduan karena ini beberapa data yang harus kami lengkapi dan secepatnya kami akan masukin pengaduan. Karena pasal yang kami dalilkan itu adalah pasal 263 dan pasal 264 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dia mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan pihak Bareskrim Polri. Abdul mengatakan pihaknya juga mengajukan beberapa saksi. Laporan tadi kami sudah konsultasi, sudah bedah kasusnya dengan ditemani oleh Direktorat Cyber dan Direktorat Pidana Umum. Dan dari hasil bedah kasus itu, peristiwanya, unsur-unsurnya terpenuhi. Ada korban dalam hal ini Pak JK. Ada terduga pelaku dalam hal ini Rismon. Dan channel YouTube yang menaikkan video itu. Dan beberapa saksi juga sudah kami sampaikan ke Direktorat Pidana Umum dan Direktorat Cyber.